Setelah terbang maju beberapa ratus kaki lagi, angin dan pasir di sini jelas lebih kuat. Feng Xichang tiba-tiba berhenti. Dia mengepalkan tangannya dan membungkuk kepada Xiao Yan, sambil berkata, "Saudaraku, kita hampir sampai, lalu kami bergegas masuk. Tempat itu sangat berbahaya jadi berhati-hatilah." Feng Xichang selalu bersikap hormat. Seperti kata pepatah, jangan pukul seseorang yang tersenyum padamu. Xiao Yan mengangguk pelan dan berkata, "Saudaraku, kalau sudah siap, kamu bisa menghancurkan slip giok itu kapan saja. Dengan pria kuat seperti Anda, kita pasti bisa menghilangkan bahaya di luar angkasa." Binatang Xiao Yan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia menghilang ke pasir kuning bersama Ye Beijing dan Xiao Yueli. Senyum Feng Xichang berangsur-angsur memudar, dan dia menatap Fu Qinghan dengan tatapan dingin. "Anda baru saja mengetahuinya. Itu hampir membunuh kami." Feng Xichang menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan marah. Dia hanya level ketiga 1 yuan yang belum dibuka. Kalau dia benar-benar berjuang mempertaruhkan nyawanya, kami tidak takut padanya. Fu Jinhan berbisik, seolah dia belum menyadari kesalahannya. "Rumahnya jelek. Penampilannya tidak seperti itu. Apakah Anda benar-benar tahu kekuatannya? Hanya butuh waktu kurang dari sebatang dupa baginya untuk mengalahkan monyet pasir dan binatang pemakan langit. Berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk membunuh ketiga orang yang bekerja bersama? Katakan saja padaku." Feng Xichang mengepalkan tangannya, matanya merah, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia baru saja berada. "Seberapa besar tekanan yang Anda rasakan dalam jantung Anda?" Karena dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan, apalagi mengetahuinya. Kapan dia akan tiba-tiba mengambil tindakan? Ketelitiannya begitu menakutkan, hingga Feng Xichang pun merasa takut. Dan Anda tahu, pada saat tabrakan, kedua wanita di sampingnya memancarkan fluktuasi yang tidak terasa. Meski tidak mungkin untuk dipastikan, setidaknya dia adalah orang kuat di tingkat keempat. Ketiga orang ini sulit dimengerti dan jelas bukan orang yang bisa kita singgung. Feng Xichang sedikit takut pada saat ini. Hidup dan mati hanya masalah sesaat, dan keputusan yang salah bisa merenggut nyawanya. Han Wenyan tidak mengatakan apapun setelah itu, dan dia tampaknya menyadari kesalahannya. "Aku menundukkan kepalaku. Mulai sekarang, kamu harus mendengarkan aku. Aku tidak bisa bertindak gegabah lagi, kalau tidak, ini akan menjadi jalan satu arah." "Tidakkah kau mendengar?" Fu Qinghan Feng Xichang dimarahi. Ayah Han menundukkan kepala dan melengkungkan bibirnya. "Baiklah, aku mengerti. Saya akan berhati-hati lain kali. Tidak akan ada waktu berikutnya. Jika lain kali, aku akan kehilangan nyawaku di sini." Feng Xichang berkata lagi dengan marah, "Ayo pergi, kita tidak bisa bekerja sama dengan ketiga orang ini lagi setelah meninggalkan Cixin. Dan pergilah secepatnya. Kalau tidak, bukan kita yang mencari mereka untuk bekerja sama, tapi kita yang menjadi pemandu mereka, dan itu cukup stabil. Di sini juga hidup Raja Monyet Pasir dan binatang pemakan langit. Kekuatannya sebanding dengan orang kuat tingkat keempat." Setelah Feng Xichang selesai berbicara, dia memimpin ketiga orang itu dan pergi dengan cepat. "Saat kami terus bergerak maju, badai pasir yang terbentuk di sini tampaknya merupakan yang terkuat di planet ini. Namun, hal itu tidak akan berdampak apapun pada Xiao Yan, kecuali jangkauan deteksi kekuatan jiwa akan terbatas. Jangkauan yang dapat dirasakan sangat berkurang. Kekuatan tempur makhluk luar angkasa ini tidak kuat. Hanya saja, ia terlindungi oleh angin dan pasir, jadi sulit membunuhnya untuk sementara waktu. Dengan pelajaran dari masa lalu, memang lebih sulit untuk memecahkan masalah jika jumlahnya sangat besar, tetapi selalu ada solusi." Xiao Yan mengeluarkan Bodhidharma dari lengan bajunya, lalu sebuah pikiran memancar keluar,
lalu melesat keluar dengan segera. Xiaoyan memasang satu lampu setiap 100 kaki hingga lingkungan sekitarnya berangsur-angsur menjadi redup. Perasaan tidak menyenangkan di sekelilingku menjadi semakin kuat, dan yang terpenting adalah aku mencium bau amis di angin dan pasir. Ayo, Yueli, kita selesaikan ini bersama-sama. Xiaoyan berkata, dan kemudian klon jangkrik emas dan klon Yuanshen terpisah dari bayangannya. Pada pandangan pertama, tampak tiga Xiaoyan yang muncul. Klon jiwa mengambil langkah pertama ke depan dan menyerbu ke arah angin dan pasir. Sesaat kemudian, terdengarlah suara gemuruh disertai badai yang dahsyat, dan klon jiwa itu sudah berada di depan. Di belakangnya, 7 atau 8 bayangan hitam datang dan bergerak cepat tertiup angin dan pasir, mengejar klon jiwa tersebut. Xiao Yuli mengangkat tangannya, memegang sabit kematian di telapak tangannya, dan bergerak langsung ke depan. Masih tidak percaya padaku. Aku dapat membunuh semut-semut ini hanya dengan menjentikkan jariku. Ye Beijing melengkungkan bibirnya dan menyaksikan ayah dan anak perempuan itu bergabung untuk mengambil tindakan. Hanya terdengar suara gemuruh, kemudian dibawa ke tempat sunyi yang sudah diatur sebelumnya, dan berpadu dengan keheningan itu, 2 ekor kera pasir dan binatang pemakan langit pun langsung musnah. Akan tetapi, kekuatan binatang pemakan langit ini tidak seragam, dan sebagian besarnya memiliki kekuatan dewa abadi. Setelah yang pertama musnah, klon Golden Cicada akan melahapnya, dan dengan menggunakan metode yang sama, tidak akan butuh waktu lama bagi semua pengejar untuk musnah. Alam klon jangkrik emas berhasil menembus puncak level ketiga, namun masih belum cukup karena alam monyet pasir dan binatang pemakan langit terlalu lemah. Sehingga alam klon jangkrik emas membaik secara perlahan. Setelah membunuh monyet pasir dan binatang pemakan langit ini, bau amis dalam angin dan pasir di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Terdengar ledakan gemuruh darinya dan saya pun segera mundur. Klon Yuanshen dan klon Golden Cicada maju terus. Dewa utama mengeluarkan dharma. Siapkan formasi terlarang yang lebih kuat. Setelah beberapa saat, bau busuk dalam badai itu semakin lama semakin kuat. Jumlah musuh yang diselimuti kegelapan sungguh mencengangkan atau sangat besar jumlahnya. Beberapa yang kecil datang mengganggu suasana. Terdengar suara gemuruh rendah dari badai. Meskipun suaranya terdengar, musuh tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata telanjang. Karena angin dan pasir di sini terlalu kuat dan terlalu cepat, seekor ular piton berbisa dengan tubuh hitam pekat meraung, menyemburkan bisa hijau, dan meraung bersama angin dan pasir. Ada juga kalajengking berbisa yang ukurannya dapat mencapai ratusan kaki, dengan capit yang besar dan sangat berbisa. Tiba-tiba terdengar siulan. Xiao Yuli mengangkat sabit kematian dan langsung memusnahkan racun klon jiwa cabang tersebut. Walaupun ada pil racun di dalam tubuhnya, dia tetap tidak sanggup menahan racun itu secara langsung. Semua ruang ini mengandung hakikat waktu dan ruang yang fungsinya tidak diketahui. Semua obat antiinflamasi dikumpulkan. Sejumlah besar binatang luar angkasa menyerang dari segala arah, memicu formasi terlarang yang diatur oleh antiinflamasi, dan semuanya langsung meledak menjadi kabut darah. Ini adalah hal yang sulit untuk dipecahkan, jadi mundurlah perlahan dan biarkan raja ini mengatasinya secara pribadi. Terdengar suara keras dalam badai, lalu menghilang di tengah badai. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Akan tetapi, keheningan itu tidak berlangsung lama, karena suara gemuruh terdengar di mana-mana, dan bayangan hitam besar bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, mulut besar berwarna gelap penuh gigi tajam datang ke arah Xiaoyan dan menggigitnya dengan ganas. Ia sangat cepat dan anti peradangan, hampir tidak menyisakan kesempatan untuk menghindar. Dia segera mengangkat tangannya untuk menangkis dengan penguasa serangga misterius ke-8 yang sunyi. 4 pedang dari emas dan besi,
tubuh ramping muncul di depan matanya. Ditutupi sisik berbintik obsidian, mulut besar menganga dipenuhi gigi kristal yang tersusun spiral. Tanda-tanda merah tua berkelebat di antara gigi-giginya, seakan-akan dapat mencabik-cabik segalanya. Itu adalah makhluk luar angkasa yang bergerak secepat hiu.